teman-teman semua, kembali lagi di Suara Demokrasi, Jaga Suara, Wujudkan Demokrasi. Tempat kita ngobrol seru dan asik tentang isu-isu di sekeliling kita, khususnya anak muda. Bersama saya, Nunung Siwi Utari, hari ini kita akan membahas sesuatu yang jarang sekali kita bahas tapi penting nih, yaitu terkait dengan pengawasan pemilu dari sudut pandang mahasiswa magang. Pernah nggak sih teman-teman itu kepikiran nih bertanya-tanya sebenarnya kerja di balik layar pengawasan pemilu itu seperti apa? Apakah hanya dilakukan saat tahapan pemilu itu berlangsung atau mungkin ada hal-hal seru, cerita seru lainnya yang sebenarnya kita belum tahu. Nah, kali ini kita akan mengupas pengalaman jujur dari teman-teman magang di Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita sapa dulu mereka. Halo teman-teman semuanya. Hai, Mbak. Pasti teman-teman di luar sana juga sudah familiar lah dengan wajah-wajah ini yang beberapa bulan terakhir menghiasi konten-konten media sosial Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta. Tapi kurang afdol nih kalau kita nggak minta mereka kenalan terlebih dahulu. Kita kenalan dong dari sebelah sana, sebelah kanan. Halo sahabat Bawaslu, kenalin aku Artia Anya, aku dari Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta. Sebelahnya. Halo sahabat Bawaslu, saya Adelia Rahpaitari Fajri, biasa dipanggil Adel, dari magang Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta. Oke, Mbak Adel. Terus selanjutnya. Halo semuanya, nama saya Nasyifa Anessa Saida Waskita atau biasa dipanggil Vanessa. Saya dari Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta. Oke, Mbak Vanes terakhir. Halo Sobat Bawaslu, perkenalkan aku Kotrunada Salsabila Aulia, biasa dipanggil Nada, saya dari Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta. Oke, gimana nih kabarnya hari ini setelah kemarin long weekend nih? Alhamdulillah baik. Oke teman-teman, hari ini kita mau sedikit cerita pengalaman kalian nih magang di Bawaslu DIY. Tapi sebelumnya aku ada game jawab cepat mitos atau fakta. Nanti teman-teman bantu jawab cepat ya, jangan mikir terlalu lama nih. Pertanyaan pertama, mitos atau fakta? Magang di Bawaslu itu cuman kerja administratif. Mitos. Mitos. Ada yang mau jelasin nggak? Satu orang aja. Siapa? Vanes mungkin. Setelah saya magang ya di sini, ternyata Bawaslu tuh waktu nggak pemilu pun tetap kerja gitu. Oke. Waktu Betul penetapan sekali itu. ya teman-teman, bahwasanya kerja ataupun magang di Bawaslu itu sebetulnya kita tidak hanya membantu kerja-kerja administratif aja, Bener. tapi teman-teman magang di Bawaslu ini juga ikut berpartisipasi untuk melakukan pengawasan maupun ikut serta dalam melakukan edukasi kepemiluan maupun demokrasi. Oke, next pertanyaan yang kedua. Mitos atau fakta, anak muda jarang terlibat dalam pengawasan pemilu? Mitos. Ada yang mau jelasin nggak? Dari Tia, coba. Oke. Menurut aku mitos karena sepengetahuan aku anak muda sepantaran kita lah banyak kok di pemilu kemarin yang jadi saksi pemilu atau jadi petugas KPPS gitu. Itu kan juga termasuk pengawasan pemilu ya, Pak. Yap, itu betul sekali. Tapi faktanya teman-teman, ternyata sampai dengan saat ini itu tingkat partisipasi pemuda dalam melakukan pengawasan pemilu itu masih sangat rendah. Kenapa mereka jarang banget terlibat untuk melakukan pengawasan pemilu? Salah satunya adalah ketidakpahaman mereka terkait dengan pengawasan pemilu itu apa sih, dan mereka harus mulai dari mana melakukan pengawasan itu, termasuk apa-apa aja yang harus mereka awasi. Itu kenapa penting banget media sosial Bawaslu DIY itu memberikan edukasi terkait dengan masyarakat, khususnya anak muda, terkait dengan pengawasan pemilu. Gitu teman-teman. Jadi penting ya, tapi memang walaupun sudah ada partisipannya, tapi ya kalau mau di rata-rata masih minim lah anak-anak muda itu mau terlibat melakukan pengawasan pemilu. Pertanyaan terakhir teman-teman, mitos atau fakta, pengawas pemilu itu tegang terus, nggak ada seru-serunya? Mitos. Waktu pengawasan atau
Ya pengawasan, ya baik itu pengawasan saat tahapan maupun di masa non tahapan. Menurut kalian mitos atau fakta pengawas pemilu itu tegang terus, gak ada seru-serunya? Mitos, tapi ada tapinya. Apa nih? Karena ada tapinya kita minta pendapat dulu ya. Apa nih tapinya? Mitos kalau terus tegang terus enggak. Tapi kalau waktu pengawasan pada saat di bilik suara ya bahasanya, kelihatnya tuh pasti tegang kayak galak gitu loh. Iya nggak sih? Lebih tepatnya kelihatan lebih serius gak sih? Nah, benar banget ya teman-teman. Jadi memang sebetulnya pengawasan pemilu itu tidak semenegangkan itu sih. Banyak sekali kerja-kerja humanis kita, bahkan humoris kalau kalian tahu. Nih, kalau kalian tahu ya teman-teman, kita itu sebagai pengawas pemilu kalau turun langsung ke masyarakat itu justru kita nemuin cerita-cerita lucu yang menggelitik dari mereka tentang pemilu di Indonesia ini gitu. Jadi kita jangan takut untuk mau berpartisipasi dalam melakukan pengawasan pemilu. Baiklah, sebelum kita mulai obrolan kita hari ini, karena tadi teman-teman kan udah perkenalan dan mayoritas atau semuanya ini teman-teman yang ada di sini kan sebenarnya latar belakang atau background pendidikannya kan dari studi multimedia ya. Tapi dan mungkin banyak dari teman-teman itu tidak bersinggungan langsung dengan hukum, pengawasan pemilu maupun kerja-kerja birokrasi. Nah, pengen tahu dong sebelum kalian memutuskan untuk magang di Bawaslu DIY ini, kalian tuh bayangin Bawaslu itu seperti apa sih? Dan setelah kalian jalani magang nih, kurang lebih udah 4 bulan kan ini teman-teman di sini, itu apa yang paling bikin kaget kalian di Bawaslu DIY nih? Siapa dulu nih? Siapa dulu nih? Dari Nada dulu. Kalau dilihat dari awal kayak mau magang di Bawaslu itu berarti kayak oh ini kita nanti bakal bantuin ngawasin pemilu kayak gimana sih pemilu, gimana sih jadi pengawas pemilu gitu. Terus ya awalnya saya ngira juga kan di tahun ini kan nggak ada pemilu kan, bingung gitu kayak nanti di sana ngapain ya gitu. Ternyata di sini juga banyak kerjanya kayak ya mempersiapkan pemilu itu biar berjalan lancar gitulah, mengawasi. Oke, salah satunya ikut terlibat dalam mengedukasi masyarakat. Iya, konten-konten. Ya, kita bikin gitu. banyak konten tentang tanya masyarakat kayak gitu, mengedukasi. Tahu lah dinamika, oh ternyata di masa non tahapan pemilu ini banyak juga ya kerjaan kita untuk mengedukasi masyarakat itu. Oke, next selanjutnya dari Adel. Adel belum kedengeran nih suaranya nih. Kalau dari aku ya, karena ini kan Bawaslu pasti terjunnya tuh nanti bakal ke politik-politik banget gitu lah. Sedangkan latar belakang aku kan juga nggak yang di politik ya, Mbak. Betul. Nah itu jadi awalnya tuh kayak, aduh aku bisa nggak ya buat di sini. Ternyata oke buat masih sejalan lah sama jurusan aku gitu sih. Oke, kalau dari Tia apa nih yang memutuskan kemudian ya udahlah ikut magang di Bawaslu DIY sama apa yang setelah dijalani magang di DIY ini? Oke, karena aku asli sini ya, dan orang-orang di sini tuh banyak yang bilang ngapain ngambil Bawaslu, orang nggak ngapa-ngapain, apalagi pas nggak pemilu nanti kamu malah nggak dapet ilmunya, malah ada yang bilang kayak gitu. Tapi ternyata setelah aku masuk magang di sini dan udah lama di sini, itu ternyata omongan-omongan yang di luar yang katanya nggak kerja tuh nggak bener gitu loh. Ternyata di sini tetap kerja, tetap ternyata ada yang harus dipersiapkan sebelum pemilu. Karena kan kalau masyarakat taunya, aku pun dulunya ya mikirnya Bawaslu nih nanti kalau nggak pas pemilu berarti aku nanti nggak ngapa-ngapain nih gitu kan. Terus ternyata waktu di sini ternyata banyak dipersiapkan kayak harus ketemu partai politik lah, harus ngedukasi masyarakat. Ternyata itu tuh juga diperlukan gitu loh, gitu sih. Jadi pengalaman-pengalaman itu udah didapetin ya selama 4 bulan magang di sini. Betul, sudah. Luar biasa. Oke, terakhir dari Vanes nih, apa nih yang memutuskan untuk magang di Bawaslu DIY nih? Sebenarnya udah dijawab semuanya ya Mbak. Tapi buat pertama kali bayanganku tuh ya tadi kayak
ngapain apa Bawaslu tuh nggak kerja gitu loh, kayak kita bakal disuruh apa nih ternyata waktu waktu magang di Bawaslunya ternyata kita dilibatin lah kayak ikut audiensi ini, pertemuan ini gitu. Jadinya seru. Ada nggak cerita dari teman-teman yang udah magang ini yang paling menegangkan atau berkesan selama kalian magang di sini? Ada lagi. Ceritain dong. Kita di sini ngobrolnya seru-seruan aja gitu. Ceritain dong siapa dulu dong. Itu Kalau aku- menegangkan atau terkesan? Kalau aku sih waktu awal-awal banget, mungkin seminggu sebelum setelah masuk ya, seminggu setelah masuk ternyata ada best practice Apa tuh? yang project dari Bawaslu RI. Oh. Kita baru seminggu masuk tiba-tiba dikasih project gede tuh bener-bener wah, Challenging. iya challenging banget. Gimana rasanya waktu itu? Deg-degannya ada sih, Deg-degan kayak ada. kita punya tanggung jawab gitu loh Mbak. Tapi Tanggung seru jawab nggak? gede. Seru banget. Waktu Seru dijalanin wah banget. seru juga gitu. Oke, kalau teman-teman dari Bawaslu DIY seru nggak? Seru. Seru banget. Kayaknya agak terpaksa ya ngomongnya ini. Agak sedikit, aduh karena dikasih job desk harus mengerjakan best practice itu jadinya mau nggak mau harus dilakuin nih. Ayo siapa lagi nih yang mau cerita terkait pengalaman menegangkan atau berkesan selama magang di sini nih, siapa nih? Kalau aku waktu ini sih, waktu pertama magang nggak pertama tapi setelah beberapa hari setelahnya terus kita dioper ke berbagai divisi ya nggak sih? Ada pengalaman apa? itu saya pertama kali masuk keuangan padahal latar belakang saya kan broadcasting berita, tiba-tiba saya masuk keuangan, di situ ada itu hamin berapa hari kerja itu kita overthinking kayak Overthinkingnya karena iya karena nanti di keuangan suruh ngapain ya gitu kan, Pikirnya suruh ngitung. kita suruh- pikirnya tuh suruh ngitung. Tapi setelah dijalanin, kalian disuruh ngapain memang? Ternyata ya tetap relevan ya sama tempat kita. Tetap diajarin lah. Iya, tetap diajarin. Apa dong? Ayo nih, Nada nih mau ngasih nih. Aku ada tuh seminggu setelah masuk, pokoknya di sela-sela kita take best practice, tiba-tiba aku tuh disuruh ke kota, disuruh ini ngajarin audio mixer, ngeinstalin sama Mbak Upi ya Mbak Upi. Oh, kayaknya tahu deh waktu itu. Ya kan saya kan biasanya kalau di kampus itu kan alat itu kan udah disediain dari sana, Benar. udah ditanam gitu kan. Kalau ini tuh saya bener-bener yang harus ngerancang, ngerakit gitu dan menjelaskan gitu kan. Dan sebelumnya saya tuh cuman belajar aja dan dijelaskan, bukan menjelaskan. Jadi kayak waktu di situ challenging banget buat aku, kayak aduh aku bisa nggak ya, tapi ternyata Tapi bisa kan akhirnya, luar biasa. Kalau dari Adele, apa nih pengalaman seru, berkesan atau menegangkan malahan? Kalau dari aku ini sih kayak yang kemarin muter-muter divisi itu jujur awalnya kayak kok nggak sesuai sama apa namanya yang pernah aku dapat. Cuman ternyata waktu udah dipelajari, udah sharing bareng sama pegawai-pegawainya juga kan, itu ternyata ya masih ada yang sejalan juga sama apa namanya pelajaran aku di kampus, karena Oke. waktu itu kan aku disuruh kayak ituin Apa contohnya? berkas-berkas Apa nih berkas-berkas punyanya ini SDM. Oh, gitu. suruh ngerapiin atau mengerjakan nih? Mengerjakan pakai Excel. Oh, gitu. Padahal kalau di kampus waktu jarang banget pakai Excel, Jarang banget tapi pakai di Excel sini ya? mau nggak mau aku harus belajar Excel gitu. Oke, sih. tapi enak kan maksudnya di SDM dengan dinamikanya teman-teman di bagian-bagian seru kan? Ada nggak kejadian yang itu kalian jadiin pembelajaran dan baru kalian temuin saat kalian magang di Bawaslu DIY? Kalau tadi kan Nada jelas ada banget ya gimana dia harus ngerakit kemudian menjelaskan, itu kan kayak challenging banget ya buat dia. Ada nggak teman-teman yang lain punya pembelajaran berkesan nih dan itu baru kalian temuin di Bawaslu DIY ini? Banyak apa nih? Banyak Tia nih. Apa nih? Apa kerja birokrasi harus ngurusin SPJ seabrek-abrek karena ini kok beda jauh banget, atau mungkin ada cerita yang lain nih yang kalian baru dapetin di Bawaslu DIY ini? Ya itu tadi ya mungkin ya yang
pertama kali saya ngelihat tabel-tabel keuangan dan ternyata apa nih? masing-masing instansi itu ada. Saya pikir tuh kalau keuangan instansi itu tuh di anunya dari pusat dan di sini nggak ada yang ngurusin. Ternyata setiap instansi itu ada yang ngurusin dan itu pusing banget waktu itu. Saya mau cerita, saya tuh pertama di keuangan itu saya ikut rapatnya ini yang Renstra, rencana penyusunan iya, rencana strategis. itu ternyata sepusing itu. iya sih, Nah itu berkesan banget sih. Jadi dari latar belakang saya yang cuman pemberitaan, saya tahu nih ternyata ekonomi itu bahasnya gini-gini loh gitu. Oke teman-teman, jadi kan di Bawaslu DIY ini ada salah satu program angkringan demokrasi dan secara tidak langsung teman-teman yang magang di Bawaslu DIY itu kan dilibatkan sebagai peserta. Pernah nggak sih setelah mengikuti kegiatan angkringan demokrasi itu teman-teman jadi paham terkait dengan demokrasi itu apa, pemilu itu apa, terus pentingnya menjadi pengawas itu apa? Itu menurut kalian menarik nggak program itu? Menarik banget ya. Berarti di sini bisa ini ya disimpulin bahwa teman-teman itu setelah magang di Bawaslu DIY itu sudah sedikit banyak tahu tentang apa itu pemilu, Iya, apa itu pasti. demokrasi. Coba deh aku tes teman-teman, kalau kalian dengar kata demokrasi, apa yang ada di benak kalian? Indonesia. Indonesia. Apa nada? Rakyat. Apa? Suara rakyat. Kalau Vanes? Kebebasan bersuara. Wih, kebebasan berbeda. Kalau Adel? Semua ada di tangan rakyat. Semua ada di tangan rakyat. Kalau pemilu, apa pemilu teman-teman? Pemilihan umum. Ya benar ya, itu kepanjangan dari pemilihan umum ya. Sebelumnya kalian udah pernah menggunakan hak pilih kalian belum sih? Sudah dong. Berarti nanti di pemilu 2029 itu udah yang kali kedua ya? Ini kali ketiga balik. Oh, Panis udah kali ketiga nih. Serius, Nes? Oke, kalau terkait dengan pengawasan, apa yang ada di benak teman-teman? Ngawasin apa yang diawasin? Apalagi sekarang kita di masa non tahapan nih. Sebenarnya apa sih kerja-kerja pengawasan yang bisa kita lakukan? Mempersiapkan untuk pemilu ke depannya. Oke, benar banget sih. Itu salah satu ketugasan dari Bawaslu saat ini, yaitu mempersiapkan untuk pemilu 2029 yang lebih baik lagi. Terus yang terakhir, kalau ada kata mahasiswa, menurut kalian apa nih? Mahasiswa. Magang. Bingung nih, kepada bingung semua nih. Mahasiswa yang maksudnya berkaitan sama demokrasi. Oh oke. Bisa. Perubahan sih. Wes, perubahan. Apa itu yang dimaksud dengan perubahan kira-kira? Apa ya kaitannya dengan perubahan mahasiswa, perubahan dengan pemilu atau demokrasi kita? Apa itu? Mungkin yang dimaksud salah satunya bagaimana suara kita sebagai mahasiswa memberikan hak suara itu adalah bagaimana merubah suara itu apa ya, jadi kebijakan yang ada itu kan di tangan kita sebenarnya 5 tahun ke depan dari masa kepemimpinan itu. Nah, salah satu dari kita memberikan hak suara adalah bagaimana merubah pola kebijakan yang sudah ada di Indonesia. Mungkin kalau dari Nada, apa mahasiswa yang ada di benak Nada nih? Lebih ke masa depan sih. Ini apa nih kaitannya mahasiswa, masa depan, dan pemilu? Kan kita tuh banyak mengeluarkan suara, kayak misal ada yang gak beres kita suarakan gitu kan. Nah itu kan juga demi keberlangsungan hidup kita ke depannya. Oke. Ya itu sih masa depan. Masa depannya memang sepakat sih kalau generasi muda ini bagian dari kunci masa depan gitu. Kalau dari Tia, apa yang ada di benaknya saat mendengar kata mahasiswa? Kunci sih, kunci segala kunci, karena kan mahasiswa ini nantinya bakal menjadi pengganti lah ya, pengganti Regenerasi ya, regenerasi orang-orang yang sudah
saat ini mengurus Indonesia lah ya bahasanya. Nah itu kan berarti kuncinya sekarang di mahasiswa, gimana mahasiswa itu bertindak, itu nanti yang bakal terjadi di kedepannya. Oke, kalau dari Adel, Lebih ke ini ya, sebenarnya sama sih ya. Kayak kita kan nanti yang bakal melanjutkan untuk yang lebih baik lagi. oke, sepakat kalau itu. Oke teman-teman nih, karena kalau kita lihat itu generasi muda sekarang itu kan masih jarang banget yang terlibat untuk melakukan pengawasan pemilu. Nah, oke, menurut kalian kenapa masih banyak anak muda yang cuek sama pemilu dan pengawasan? Padahal seperti tadi nih, suara mereka, partisipasi mereka untuk melek demokrasi itu sangat mempengaruhi arah kebijakan di Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Menurut kalian apa yang melatar belakangi mereka masih belum tergerak untuk cuek dan juga tidak ingin tahu terkait dengan pengawasan pemilu, guys? Siapa dulu nih? Siapa duluan nih? Kalau menurutku mungkin karena kan demokrasi ini kan menurut saya udah bagus ya di Indonesia, tapi orang-orangnya ini yang salah, kayak yang menyalahgunakan demokrasi tersebut untuk kepentingan pribadi. Nah itu yang menjadi anak muda ini bahasanya kayak trust issue lah, trust issue untuk ikut ke dalam dunia politik seperti itu, kayak ngapain terjun gituan, nanti juga korupsi atau nanti juga money politik, kan itu udah terdengar wajar lah di zaman sekarang. Nah, itu mungkin anak muda lebih ke trust issue lah, kepercayaan mulai terhadap pemimpin-pemimpin kita sekarang. Iya sih, itu logis. Jadinya sih. malas, dan ada kan sekarang makanya muncul hashtag kabur aja dulu. Nah itu kan menyontoh apa ya, realitanya bahwa anak muda tuh ternyata sekarang udah trust issue sama Indonesia negara sendiri, padahal itu kesalahan per orangnya, bukan kesalahan negaranya. Menurut aku sih gitu sih. Aku sepakat banget sih sama fenomena yang terjadi sekarang itu, gimana kita nggak cuman anak muda sih, tapi mungkin banyak kalangan itu yang memang mengalami trust issue terkait dengan politik di negeri kita sendiri. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pendapat? Oke, nada apa nih? Kalau pandangan dari aku sendiri sebenarnya tuh masih banyak yang peduli, bahkan yang tadi hashtag kabur aja dulu itu tuh sebenarnya bagian dari kita tuh peduli sama negara. Cuman emang gimana ya, itu tuh bentuk peduli, bentuk Coba deh dianalogikan nih. kayak Gimana nih, kabur aja dulu tapi bentuk peduli nih. Gimana nih analoginya ini? kita tuh peduli kan, kita peduli sama negara, tapi karena negaranya itu nggak bisa berubah dan tetap kayak gitu aja, Menjadi wadah ya. nah itu tuh sebenarnya ancaman gitu loh, ancaman buat negara, kayak kabur aja dulu gitu. Sebenarnya kan juga nggak kabur kemana-mana, kayak Iya, kita juga iya. tetap jadi WNI Iya. gitu. Cari pengalaman di luar. Oke. Kayak gitu, dan sebenarnya juga banyak bahkan bentuk-bentuk dari demo itu kan juga sebenarnya kita peduli gitu loh sama negara, demokrasi kita gitu kan. Itu kan kita juga peduli. Terus ya kalau dari teman-teman saya juga banyak sih yang masih mau mengawas pemilu gitu. Oke, kalau dari Vanes atau Adel ada pendapat nggak nih? Oh, sudah diwakil ke Adel? Oke, kan tadi Nada bilang ya kalau dari teman-teman kan masih banyak yang tertarik untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan pemilu. Nah, untuk teman-teman sendiri nih, karena sekarang udah sedikit paham terkait dengan pengawasan pemilu, apalagi sudah magang di Bawaslu DIY, kira-kira teman-teman tertarik gak sih ikut mengawasi pemilu di lingkungan terdekat kalian aja deh? Tertarik. Tertarik. Serius. Pernah. Oh, Nada pernah jadi pengawas apa itu? Tapi saksi bukan mengawas pemilu. Oh, saksi. Oke. Itu kan juga bagian dari pengawasan. Serius nih, pada tertarik semua Iya, di tertarik. pemilu 2029. Kalau dibilang tertarik ya tertarik. Tertarik. Karena kan gitu. pasti Bawaslu itu kan juga butuh bantuan dari, pasti Bawaslu itu butuh bantuan dari kita juga kan. Iya sih, bener banget ya. Dan- Apalagi habis ini loh, kita kan ikut konsolidasi Oke. demokrasi. Nah itu bikin aku ternyata juga kita nih
diperlukan juga ya buat pemilu. Benar, Ternyata benar. susah itu untuk ngawasin pemilu. Kira-kira aksi nyata yang pengen kalian lakukan saat terjun langsung sebagai pengawas pemilu atau pengawas partisipatif di tahun 2029, apa yang pengen kalian lakukan? Aksi nyata kalian? Yang Sebenarnya kalau pengen dilakukan tuh banyak, tapi kalau ngelawan negara tuh susah. yang paling bisa saya lakukan cuma satu sih. Apa? Menolak suap. Menolak suap. Oh iya. Kayaknya Iya enggak kalau Iya, dulu ini itu benar. kita kayak nerima aja ya. Ternyata setelah dikasih pembelajaran di angkringan demokrasi, nah Oke. itu kayak oh ya udahlah. Oke. Nggak bakal mau. jadi kalian pernah nerima nih? Enggak sih kebetulan. Tapi pernah melihat kasus-kasus seperti itu di luar? Oh pernah. Tapi habis itu dipilih nggak? Ya nggak sih? Dipilih sih. Untung ya. Aduh. Oke. Mungkin ada lagi yang mau menunjukkan salah satu contoh aksi nyatanya dalam kontestasi pemilu 2029 nanti sebagai pengawas pemilu? Terus ya menolak segala bentuk. Menolak segala bentuk money politik ya. Iya. Kalian nggak pengen terlibat gitu sebagai pengawas TPS atau Panwascam gitu? Oh, kalau itu pasti ya. Pasti pengen, cuman semoga kita bisa bertemu lagi, Mbak. Oke. Tapi itu Pengen. untuk melindungi negara gitu, suaranya. Oke teman-teman, ini karena kita juga keterbatasan waktu ya. Ini pertanyaan terakhir ke teman-teman, jawab cepat singkat aja. Jujur ya, satu hal yang orang di luar sana belum tahu tentang magang di Bawaslu DIY. Cepet dong. Dari Tia, apa? Ternyata Bawaslu bekerja juga selain waktu pemilu gitu. Iya, karena banyak banget orang masyarakat tuh aku tuh sampai Bertanya-tanya ya? sampai Bawaslu tuh kerja kok gitu. Iya. Ya beneran. Bahkan Sama sih. ada bukti nyatanya saya juga Oke. kerja di Bawaslu, apalagi saya cuman mahasiswa magang lah. Iya. Bahasanya ternyata mahasiswa magang juga dikasih kerjaan di Bawaslu gitu. Dan enggak banyak kerjaan ya? dan banyak kerjaan ternyata Ternyata ya. nggak kayak orang-orang bilang. Oke, kalau dari Adele? Kalau dari aku juga sama sih, banyak yang bilang kayak teman-temanku sendiri ya, ini di kalangan teman-teman, kamu emang di Bawaslu ngapain aja sih, pasti nggak ngapa-ngapain digituin. Padahal enggak kok, di sini tuh tetap kerja. Banyak juga yang aku pelajarin di sini. Gitu. Oke, kalau dari Vanes, apa nih yang orang di luar sana belum tahu nih di Bawaslu DIY ini? Sama sih Mbak. Sama. Kayak iya, soalnya banyak masyarakat tuh waktu kita wawancara tuh pasti nanya Bawaslu tuh sebenarnya kerjanya apa sih? Ngapain gitu. sih Yang pas ngapain nggak sih? ada pemilu? Kayak nggak ada ngapa-ngapain gitu. Padahal waktu aku magang ini, yuk banyak banget kerjaannya. Ternyata kerjaannya Iya, ya. nggak Bahkan cuma teman-teman diem magang aja, nggak seperti kaget nih banyak banget Iya. project-projectnya gitu. nggak seperti yang orang-orang bayangkan lah gitu. Oke, kalau dari Nada, Iya sama sih, Sama-sama iya rata-rata sama. ya? Karena emang ya itu yang jadi pertanyaan utama teman-teman. Misal kita lagi kumpul terus habis itu ditanyain, emang kamu ngapain di Bawaslu kayak gitu. Terus ya kita bikin konten tuh banyak, konten edukasi. Terus kita juga ikut angkringan demokrasi. Kita tahu tentang hukum-hukum dan segala macam, sengketa kayak gitu. wis, oke, luar biasa sekali. Seru sekali guys obrolan kita hari ini teman-teman. Ternyata di balik layar penyelenggaraan pemilu ada banyak cerita, tantangan, dan juga peran anak muda yang seringkali tidak terlihat. Buat kalian yang dengerin podcast kita, inget ya, demokrasi itu bukan cuman soal memilih, tetapi soal mengawasi untuk meminimalisir adanya pelanggaran. Terima kasih buat teman-teman mahasiswa magang Bawaslu DIY yang sudah berbagi cerita hari ini, dan buat kalian jangan lupa share episode ini ke teman-teman kalian ya. Siapa tahu habis ini jadi lebih peduli sama demokrasi. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye bye.